Ya, baik. Pak Mastam belum hadir. Bu Jamilah, bagaimana Bu Jamilah? Monitor. Bu Holis monitor. Bagaimana bisa didengar suaranya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara kajian subuh Ahad, kajian Seven Awareness Ahad subuh pagi hari ini mengawali tahun 2024. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara kajian Ahad Subuh, The Seven Awareness. Ya, kepada yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa program di Rumah Kesadaran. Ya, baik itu review The Seven Awareness, kemudian review 21 Day to be Transhuman, dan saat ini sedang dibangun pesantren anak ya, Rumah Kesadaran Indonesia. Ya, kita mulai saja dengan literasi. Bu Haryati, bagaimana monitor? Oh ya, Bu Jamilah monitor ya. Sepertinya kita hanya berdua, Pak. Nggak ada yang lain belum. Ya, silakan Bu di 10 partisipan literasi atau sharing. Saya nggak tahu ini, soalnya saya juga baru hadir. Kenapa? Bagaimana maksudnya? Ya, sharing aja Bu, boleh sharing tentang. Tapi nggak ada yang dengar Pak ini, cuma kita berdua aja nih. Curhat nanti dibilangnya. Ada itu partisipan. Itu yang lain dengar, itu ada 10 hadir Bu Jamilah, ada yang mendengarkan. Ada Bu Holis atau Bu Holis, silakan.
Berarti bertiga, kita masih bertiga nih. Curhat aja ya. Ya, silakan. Curhat dong. Saya dengerin Bu Jamila. Tuh, dengerin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pagi yang cerah, bahagia, sukses, kaya, sehat. Selalu kita semuanya. Yang saya hormatin, Coach Nakoy, beserta kru Rumah Kesadaran. Yang insya Allah kita semua bahagia, sehat, selalu sukses. Diberkahi oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Fahrul yang setia pagi hari ini, dan Ibu Holis, saya belum tahu Ibu Holis yang saya sayangi. Salam kenal. Ya, Ibu di mana tinggalnya, Bu? Ini atau di mana ini? Oh, saya sekarang di Bekasi, Bun. Oh, Asalnya dari Jawa Tengah. Salam kenal Bu Jamila. Wajahnya nggak bisa dilihat ya, Bu? Masih pakai mukena, belum beres-beres. Ini saya sambi, nanti kalau sudah alisan, sudah pakai alis, nanti baru jreng gitu ya, Bun. Iya, salam kenal dari Bekasi. Saya dari Pamulang, Bu. Injil, Bun. Bapak Suaranya kecil, Bu Jamila. jelas nggak? Belum. Iya, jelas, tapi kecil banget Oh suaranya. gitu, nanti saya jelasin, saya besarin dikit deh. Nah, Oke. gitu. Sip. Lanjut, Bun. Ya, salam bahagia semuanya. Kalau saya sih nggak banyak curhatnya, hanya pagi ini saya pagi yang bahagia. Bahagia bisa berkumpul dengan keluarga. Bahagia bisa menyatukan visi dalam keluarga. Suami, alhamdulillah sehat. Anak-anak, 2 laki-laki yang alhamdulillah sih sudah sekolah lulus, dia bekerja dengan hati, dengan ikhlas. Nah, itu yang paling penting. Kebahagiaan itu terkumpul, terpancar ketika kita melakukan visi dalam keluarga. Ketika anak-anak laki-laki saya yang 2 itu bisa curhat dengan saya. Apa yang ke depan, yang saya mau dan apa yang suami saya mau, itu nyatu bersatu. Itu sih satu kebahagiaan curhatnya seperti itu. Kenapa saya katakan itu? Karena memang luar biasa. Di rumah saya itu sebenarnya rumah yang kecil, mungil. Rumah komplek, ukuran juga nggak besar, hanya 6 kali 14. Ya. 6 kali 14 tuh nggak besar, hanya komplek 72 meter rumah. Ya. Kata suami, hati yang luas. Nah, ketika kita bisa bicara hati yang luas, berarti atap rumah. Ya. Ini yang seperti yang boleh di belakang, atap rumah. Nah, bisa ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa berbagi oksigen di pagi hari yang cerah. Termasuk ayam berkokok juga. Sama ini seperti ayam berkokoknya punya Pak Ustadz ya. Selalu bernyanyi, menyambut pagi, memuji kebesaran Allah Subhanahu. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Bahagia seperti itu di hari-hari kesibukan kerja dan hari libur hari ini pun selalu bahagia dengan memberikan sesuatu, berbaik sangka kepada siapa saja. Dan saya hanya bisa berkata begini, jika Anda mendapat pujian, waspadalah. Itu yang saya dapatkan hari ini. Jika Anda mendapat cacian, tersenyumlah. Gitu ya. Tersenyum dari hati yang dalam, yang ikhlas. Nah, itu membuat saya lega. Ketika saya punya quote yang hanya 2 kata itu, menjadikan saya semakin latihan untuk belajar ikhlas. Mendengarkan cacian,
yang tidak sesuai dengan hati kita, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena dia belum tahu sesungguhnya apa yang akan saya lakukan, keluarga lakukan, anak-anak saya lakukan. Seandainya mereka tahu gitu, apa yang akan saya lakukan, dia akan tidak pernah berkata seperti itu. Nah, tapi juga kalau dengan dipuji juga waspadalah, akan membuat kita terlena sehingga kita melupakan hak yang sesungguhnya yang akan kita lakukan, menjadikan apa ya, jadi kelabu nantinya yang akan kita lakukan. Sebenarnya sesungguhnya ini menjadikan kemurnian kita ikhlas berbuat kebaikan untuk umat, jadi nanti kelabu. Karena apa? Pujian tadi melupakan sesuatu yang nggak kita sadari. Itu sih. Dari situ, dari dua kata itu membuat saya sekarang semakin lega, hati semakin ikhlas. Kedatangan saya datang, tugas dari Kabupaten Tangerang kembali ke tempat kelahirannya sendiri di Kota Tangerang Selatan, itu juga sebuah perjuangan yang buat saya bahagia. Kenapa? Takdir Allah. Ya Allah, dekatkan saya dengan keluarga, dekatkan saya dengan anak-anak untuk bisa semakin bermanfaat bagi orang lain, baik diri saya, keluarga, dan lingkungan saya. Itu. Ternyata benar. Ketika kita sudah berbaik sangka seperti itu, pindah itu enggak sekat loh. Kalau dibilang bisa beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin bahkan sampai batas waktu yang kita tidak tahu. Nah, tapi ketika takdir Allah ya, mempercepat percepatan yang alhamdulillah di Januari 2024 ini saya sudah kembali dekat keluarga untuk bisa bisa untuk tugas fokus sebagai pengawas madrasah. Kalau dilihat dari pekerjaannya, bukan berarti kalau pengawas MA, ya karena saya Kementerian Agama ya, pengawas MTS, peringkatnya lebih tinggi. Saya ke pengawas MI dan RA yang tingkat rendah. Allah takdirkan saya untuk menjadi pengawas yang tingkat spesial, golden ways ya, emas ya, masa-masa emas mereka. Nah itulah yang membuat saya jadi bahagia, menjadikan letak pertama anak-anak kita tanamkan latihan untuk ikhlas menjalankan apa itu belajar, bagi guru mengajar, bagi kepala sekolah memimpin sekolahnya. Itu cikal bakal awal-awal orang untuk sukses dan selalu bahagia. Seperti itu mungkin Pak Farul, curhat saya yang mudah-mudahan menjadikan quote hari ini yang menguatkan saya, yaitu jika Anda dipuji, waspadalah, dan jika Anda dicaci, tersenyumlah dengan ikhlas, karena teruslah berkarya, jangan pernah berhenti untuk kebaikan umat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamila. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Jamila, terima kasih. Barangkali Bu Holis mau menambahkan. Bu Holis. Gimana Pak? Mau menambah sharing atau apa gitu jelang awal tahun 2024? Oh iya, saya itu malah ini Pak, fokus ke ini loh Pak, suaranya si Jago itu loh Pak, mau dalam bayangan saya mau saya tangkep, terus saya rica-rica buat nanti malam itu Pak. Seger rasanya itu kalau dengerin apa pagi-pagi, dengerin ayam, apalagi ayam tetangga gitu ya Pak ya, lebih seger dari ayam kita ya. Ayam dan lantai. Nggih. Iya. Itu Coach Maka sudah hadir, sudah ceria, jadi saya tidak perpanjang waktu lagi. Langsung aja sama Coach Naka ini sepertinya Pak Sahrul. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Holis. Kita sambut saja kajian kita kali ini bersama
Coach Nako itu adanya dipersilakan. Baik, Pak Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat yang insya Allah diberikan suasana hati yang selalu bahagia, seperti yang tadi Bu Jamilah sharingkan ya Pak Fahrul, juga insya Allah diberikan kenikmatan dalam ibadah, sehingga bisa menemukan keikhlasan minimal dalam ibadah kita, sehingga merasakan sebuah rasa syukur yang sangat dalam ketika kita betul-betul bisa bertaqarrub ilallah pada saat kita beribadah. Dan semoga juga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ya. Ilmu yang membuat kita semakin berguna di alam semesta ini, menjadi manusia yang memberikan makna kepada manusia-manusia lainnya. Dan mari kita juga sama-sama merawat kebersamaan kita, insya Allah membangun Indonesia yang damai, yang baik. Karena hanya ada dua tipe orang di dunia ini, satu orang baik yang membuat dunia semakin baik, yang membuat alam semakin baik, yang membuat lingkungan semakin baik, yang membuat ekonomi semakin baik. Dan ada orang jahat, orang buruk yang semua membuat alam semakin buruk, lingkungan semakin buruk, bahkan ekosistem dunia juga semakin buruk. Semoga orang-orang baik ini semakin banyak dan bisa duduk di tempat-tempat yang terbaik, sehingga dunia ke depan semakin hari semakin lebih baik lagi. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi teladan yang terbaik, Nabi yang terbaik, dan kita juga akan masuki bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Tidak terasa ya, bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi umat yang terbaik dengan mengikuti panduan-panduan yang sudah jelas sekali ya. Sebagai informasi, di bulan Ramadan, Pak Fahrul, kita akan ada seperti biasa Ramadan Camp Seven Awareness untuk anak-anak ya, di usia SMP dan SMA, yang diadakan di Puncak selama 4 hari 3 malam. Semoga ini juga masih jauh-jauh hari bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru atau sebagai tokoh di masyarakat yang bisa ikut membagikan program tersebut ya. Insya Allah ya, selama 4 hari 3 malam kita akan belajar mendalami Seven Awareness ya, seperti apa yang ada di background di layar yang saya tampilkan pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang baru bergabung,
yang terus menata hatinya selalu luar biasa. Bu Jamilah, ya Pak Fahrul, tadi ada Pak Suaryono, ya apa kabar di Madura ya, Pak Ilman di Pekanbaru, Pak Humaidi di Al-Makassari ya, berarti Makassar ini Allah ya, ya. jauh Indonesia Jadi berarti. kalau kalau Bu Jamila Al Pamulangi ya, Pamulang ya, ini Al Makassari, Pak Humaidi di Makassar, Pak Jaja, Bu Haryati, Opo ini apa Pak Nafis bukannya Opo ya, Bu Darti, Bu Kholis ya, yang semakin hari semakin lebih baik lagi ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, dimanapun teman-teman berada ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan mari kita saling menyapa dulu, mari kita saling mendoakan dulu, seperti yang tadi Bu Jamila sampaikan ya. Silakan boleh buka video, di unmute, dan berikan doa terbaik kepada saudara kita, teman kita di subuh ini, dengan doa yang tulus, yang terbaik, dan semoga insya Allah ya, doa tersebut di pagi hari akan menjadi sebuah kenikmatan kita sepanjang hari, pada hari Ahad ini insya Allah di awal tahun 2024 ya. Saya persilakan teman-teman boleh saling mendoakan ya, dalam durasi 1 menit ini kita saling mendoakan dengan doa yang terbaik di subuh ini ya teman-teman Ingrid. Pastikan juga auranya aura kasih, pastikan kita sedang menata hati kita dalam kebahagiaan ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, dan langsung men-sharingkan, mendoakan teman-teman dengan doa terbaik, memanggil nama juga dipersilakan ya. Apalagi ada nama-nama yang muncul, sahabat-sahabat yang sudah kenal, silakan ya teman-teman Ingrid. Pak Fahrul, silakan ya. Kita berikan waktu 1 menit ini untuk saling mendoakan sebelum kita lanjutkan kajian kita Seven Wonders di pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan untuk saling menyapa, memberikan doa pagi hari ini. Dimulai. Ya, pada rekan-rekan alumni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada Bu Holis yang dikasih dan minta sehat selalu beserta keluarga. Pak Nakoy, Pak Soeharyono, Bu Haryati di Hongkong. Sehat semuanya. Amin. Dimudahkan urusannya, didekatkan semakin dekat oleh Allah, mungkin latihan ikhlasnya semakin terus bertambah untuk kebaikan umat, untuk kebermanfaatan umat. Bapak yang masih ada di luar sini tadi Pak Suharyono, ada Pak Ilham, semoga ada Humai ada Pak Jaja, ada Bu Haryati. Mudah-mudahan ada Oppo di siapa ya, Oppo enggak namanya ya, mudah-mudahan dia juga sehat selalu. Ada Darti Hongkong. Ya, mudah-mudahan semuanya yang tidak hadir di sini pun selalu diberi kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, dan dimudahkan urusan. Selalu dicukupkan, kaya. Balikannya juga sama. Suami saya harus menang. Di Dava, Novel Himizen, yang masa diberi dan kesuksesan. Takdir Allah lah yang membuat kita bersatu dalam keluarga. Mudah-mudahan sama seperti kesadarannya juga selalu kita menyatukan hati, visi, misi ke depan. Apapun itu
semuanya memang sudah takdir Allah untuk dijalanin, menjadikan seorang yang selalu di atas rata-rata dalam hal kebahagiaan, kesuksesan, untuk peradaban, sebuah peradaban perubahan umat yang menjadikan kita semakin bahagia, semakin yakin kalau kita bawa nantinya yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, yang nantinya bisa menjadikan bekal yang menjadikan kita semakin kuat untuk menghadapi perjalanan yang panjang dan jauh setelah kita meninggalkan dunia ini. Harapan saya semuanya kita bisa mempersiapkan bekal-bekal yang cukup untuk dipersiapkan untuk menghadap Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cinta kami kepadamu ya Rasul. Izinkan hamba untuk bisa bertemu Engkau di Madinah di yaumil akhir, mengharapkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala wa ala Muhammad. Ya insya Allah mudah-mudahan hari bahagia ini menjadikan hari keberkahan untuk bisa menyatukan hati, visi, misi di rumah kesadaran maupun di rumah kepak sayapnya. Ketahanan pangan keluarga, saya siap mensejahterakan umat. Apapun caranya, Allah sudah tunjukkan, Allah sudah takdirkan. Hamba ikhlas untuk menjalani kepak sayapmu juga. Di dalam rumah kesadaran yang mudah-mudahan ada saudara-saudara di sini yang juga satu visi dengan saya, yaitu kita bertahan hidup. Dalam hal program saya juga ada program produk halalan, herbal halalan thayyiban untuk kebaikan umat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan untuk bisa mengembangkan ini di rumah kesadaran maupun kepak sayapmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya dan dipanjangkan dengan usia yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Dilanjut dengan informasi dari Pak Hasan. Hasan, persilahkan. Hasan, monitor. Sebentar, Rame anak-anak, rame anak-anak sebentar. Cari tempat dulu. Dan belum belum siap. Baik, Mbak Fahrul, ya teman-teman Ingrid, terima kasih sudah mendoakan kita semua ya, baik yang dalam tertutup maupun sedang terbuka videonya ya, Pak Fahrul, termasuk tadi Bu Jamila, Bu Kholis, dan teman-teman yang mungkin baru nih di Makassar atau Pak Ilman di Pekanbaru, sehingga mungkin belum saling mengenal ya, atau belum mengikuti Seven Awareness ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, semoga nanti bisa bergabung di akhir bulan ini. Kita ada satu program Seven Awareness online, dan di awal bulan ya, kita ada program offline di Seven Awareness untuk para alumni. Silakan bisa manfaatkan sebagai momentum bersama ya, teman-teman Ingrid, untuk menjadi pribadi di atas rata-rata. Teman-teman Ingrid ya, pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana kita menjaga pribadi kita agar bahagia dunia dan akhirat ya, dengan satu hal yang kemudian kita di The Heart of Seven Awareness atau di buku The Heart of Seven Awareness ada 3 istilah ya, atau 3 rumus kehidupan yang teman-teman bisa juga gunakan
untuk menambah kualitas kebahagiaan kita ya. Pertama adalah as-sofa ya. Untuk membuat hidup kita lebih bahagia itu, as-sofa ini artinya kita harus pandai membersihkan hati. Karena orang kalau enggak pandai membersihkan hati, maka yang terjadi hati ini banyak sampahnya. Ketika banyak sampah di hati, berpengaruh kepada ya ucapan, berpengaruh kepada sensitif ya. Bahkan menurut ya, Profesor Quraisyihab misalkan menyampaikan akan cenderung kepada keburukan, condong kepada keburukan, condong kepada kemaksiatan, condong kepada kezaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada ya orang lain atau orang sekitar. Dan ini telah dibuktikan misalkan di Al-Qur'an Allah berfirman bahwa ada masanya ketika nanti bahkan hartamu, anak-anakmu tidak berguna kecuali orang yang memiliki hati yang sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya sehat, ya, maka dia akan menemukan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi as-sofa ini adalah sebuah riaduh atau sebuah latihan di mana semua orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini rata-rata mereka bisa mengendalikan hatinya yang paling dalam untuk selalu ya bisa bersih. Ketika kemudian seseorang bisa merawat hatinya biqalbin salim, hati yang sehat, maka insya Allah ya jannah telah disiapkan ya. Sebuah surga yang telah Allah siapkan buat mereka yang memiliki hati yang sehat. Biqalbin salim. Apabila hati kita tidak rajin merawatnya, kita tidak rajin menjaganya, maka yang terjadi kita malah akan menumpukan atau mengumpulkan zulmani, ya, kegelapan di hati kita yang lama-lama membuat kita sulit menemukan kebahagiaan. Ketika seseorang bisa membersihkan hatinya dengan pola-pola, dengan strategi-strategi, dengan cara-cara yang rutin dia lakukan, ya, maka insya Allah teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, rezeki juga follow ya teman-teman yang luar biasa. Hati yang sehat ini ya tentu saja bisa menjadi salah satu cara terbaik, cara terdepan, cara terdepan Allah dengan cara hati yang bersih, hati yang sehat. Imam Ghazali misalnya dalam beberapa kitab termasuk kitabnya di Kimyatus Sya'adah menyampaikan bahwa hanya hati yang sehat yang akan menemukan kebahagiaannya malaikat. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Kimyatus Sya'adah menyampaikan bahwa sa'adah itu ada 3. Ada sa'adatul bahaim, kebahagiaannya binatang. Kebahagiaan binatang itu levelnya adalah di minimal di 4 titik. Pertama adalah ketika makan, kedua ketika minum, ketika ya seks ya atau kawin, ya keempat ketika naum atau tidur. Jadi binatang itu ya puncak kebahagiaannya adalah 4 tadi. Jadi ketika seseorang ini dia sa'adah til bahaim, puncak kebahagiaannya dari level binatang tadi, maka yang terjadi adalah ketika dia di titik-titik tadi itu, maka itulah puncak kenikmatannya gitu. Ini adalah gambaran puncak kebahagiaan yang dimiliki oleh binatang ya. Sehingga ketika manusia memiliki titik kebahagiaannya hanya sebatas tidur, hanya sebatas makan, hanya sebatas ya kawin ya atau berkembang biak ya. Dan yang ketiga adalah minum, maka tidak jauh beda dengan apa? Binatang. Ya.
ini adalah sa'adatil bahaim, kebahagiaan yang level yang paling bawah ya. Sehingga kita tidak hanya sampai di sini. Memang dalam teori Maslow atau Abraham Maslow menyampaikan dalam psikologi, misalkan behaviorism, ya, bahwa manusia itu yang paling basic adalah kebutuhan dasar, ya makan, sandang, ya dan sebagainya. Tetapi yang paling tinggi adalah bagaimana kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dia sebagai pribadi yang bermanfaat, pribadi yang beruntung ya, dengan menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain. Ketika kemudian kita tahun berubah, hari berubah, tapi ternyata puncak kebahagiaan kita belum berubah, ya, maka kita harus pandai melakukan muhasabah diri ya. Apakah kita sudah layak kemudian disebut sebagai khalifah ya, fil ardi, atau wakil Tuhan di muka bumi ini ya, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat. Kalau kemudian di level bahaim ini atau sa'adatil bahaim, kebahagiaan yang paling bawah ini kita masih terus menomorsatukan, maka kita sulit naik kepada sa'adatil malaikah. Sulit akan mencapai sebuah kebahagiaan yang kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang paling tinggi, sa'adatil malaikah, kebahagiaannya para malaikat. Kalau kita bisa sampai di posisi ini, tentu malaikat juga bisa cemburu ya. Bagaimana manusia yang memiliki nafsu bisa mampu berhasil ya membersihkan hatinya sehingga kemudian bisa sampai di sa'adatil malaikat. Sementara malaikat memang tidak ada nafsu sehingga ya hanya mensucikan Allah, hanya memuliakan Allah, membesarkan nama Allah dengan bertasbih. Tapi manusia diberikan nafsu yang sangat besar, nafsu untuk menguasai orang lain, bahkan nafsu untuk ya menghakimi orang lain, nafsu untuk menekan orang lain, ya, dan nafsu-nafsu yang kemudian dalam ilmu seven awareness disebut sebagai an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, an-nafsul mulhamah. Nafsu yang paling bawah adalah an-nafsul amarah, jiwa yang paling penuh dengan merendahkan martabat dirinya. Kemudian nafsul lawamah, jiwa yang pencela, jiwa yang tidak ada rasa syukur sama sekali. Semua yang dilihat adalah problem, celaan-celaan, dan tidak ada kesempurnaan itu, teman. Ada nafsul mulhamah, nafsu yang masih condong kepada keburukan walaupun sudah ada sisi baik. Sampai kemudian terus dia berlatih di an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, dan akhirnya sampai ke an-nafsul kamilah. Sebuah jiwa yang sempurna yang akan mengantarkan dirinya menjadi manusia yang sangat beruntung, ya, manusia yang akan menemukan ya hakikat kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Dalam kutipan Seven Awareness disampaikan bahwa pada saat jiwa telah berubah, bahkan badan tidak ada artinya lagi ya. Ketika jiwa telah berubah, maka badan akan mengikutinya. Ketika seseorang menemukan Lailatul Qadar, jiwanya telah berubah, maka semuanya berubah. Ketika jiwanya belum berubah, maka belum ada keseimbangan, belum ada sinergi antara badan dan jiwa ini. Selalu bertolak belakang, selalu konflik batin yang tidak ada ujungnya sampai kita akhir hayat. Pada saat badan ingin olahraga, jiwa ingin santai. Pada saat jiwa ingin sholat malam, badan merasa membutuhkan tidur panjang. Pada saat ya jiwa ingin melakukan kebaikan, badan melarang. Ya, dua elemen dasar yang bertolak belakang, yang saling bertolak belakang,
tapi kemudian disatukan oleh Allah menjadi bentuk yang disebut sebagai manusia. Maka wajar ketika malaikat protes, ya, kenapa dari mereka yang akan saling menumpahkan darah? Ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui tentang manusia. Memang betul manusia tercipta dari tanah lempung yang becek, hitam, busuk, jelek. Tapi dalam manusia ada ruh ya Allah langsung berikan kepada manusia ketika kualitas rohaninya yang menang, kualitas rohaninya yang baik, kualitas rohaninya yang dominan, maka dia bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Tapi ketika kualitas tanah lempungnya yang menang, maka dia akan menjadi pribadi manusia di bawah rata-rata. Dan itu adalah pilihan ya, itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka diberikanlah multiple intelligence, kecerdasan yang tidak ada habisnya. Ya, dari mulai emosional, ya, intelijensi, spiritual, ada adversity, ada juga ya banyak intelijensi baru yang kemudian muncul ya pada saat COVID, ada sosial intelijensi, moral intelijensi, ya ada juga eksploratif, transformational intelijensi, dan banyak yang nggak pernah ada hentinya teman-teman ini. Semua intelijensi yang Allah berikan dalam sistem saraf kita, ya atau sistem thinking kita di dalam otak kita, maka ya teman-teman Inggris salah satu tugas utamanya adalah bisa membuat pilihan-pilihan. Ketika dia bisa membuat pilihan-pilihan untuk menjadi manusia di atas rata-rata, maka intelijensi itu berguna ya teman-teman Inggris. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin mau berbuat baik atau ingin mau sodako misalnya, jiwa sudah ingin sodako ya, tapi badan kadang-kadang nunda gitu. Ya, ada di antara kita yang mungkin ingin punya banyak kebaikan, tapi tertunda oleh badannya sendiri ya teman-teman. Maka ketika dua ini masih bertolak belakang, kutub utara dan kutub selatan, maka kita menjadi orang yang ahli mimpi, tapi kita belum menjadi pemimpin buat diri kita sendiri ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang itu. Jadi sa'adatil bahaim, kebahagiaannya level binatang tadi ya, dia berada di 4 titik tadi. Kita boleh merasakan kebahagiaan ketika makan. Kita boleh bahagia ketika kita sedang tidur. Kita boleh bahagia ketika sedang ya sebagai suami istri, atau juga ketika kita ya minum dan sebagainya. Tetapi jangan sampai di situ. Kebahagiaannya orang-orang yang biqalbin salim, hatinya sehat, maka dia terus merawat dirinya sampai di ya kebahagiaannya adalah malaikat, sa'adatil malaikat. Apa itu? Ketika bisa ya melihat atau menghadirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang membuatnya semakin bersyukur ya. Ketika dia berhasil melihat tanda-tanda kebesaran Allah, seperti Allah berfirman misalkan di Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah dalam siang dan malam, ya, seperti malaikat yang bisa membaca tanda-tanda itu, maka itulah orang-orang yang kemudian disebut memiliki sa'adatil malaikat, kebahagiaannya ya malaikat, kebahagiaannya para malaikat yang selalu fokusnya kepada bisa melihat atau bisa mendekati atau bisa merasakan atau minimal bisa memaknai ya keberadaan Allah di sekeliling kita
yang kemudian disebut sebagai hikmah. Ketika orang hanya berhenti di ilmu, maka dia belum menjadi manusia paripurna ya. Tapi ketika ilmu itu menjadi sebuah hikmah, menjadi sebuah kearifan diri, menjadi sebuah ya, dalam dunia manajemen inovasi itu kalau ilmu adalah creativity. Tapi kalau sudah menghasilkan produk, sudah bisa dirasakan oleh banyak orang adalah inovasi. Jadi ya ketika kemudian banyak orang merasakan manfaatnya, itulah inovasi teman-teman. Tapi ketika masih dikonsumsi oleh diri sendiri, masih sebatas ide, sebatas ya, knowledge, ya, belum sampai kepada hikmah, belum sampai kepada wise, maka itu menjadi sebuah cukup menjadi ilmu pengetahuan ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great. Jadi rahasia pertama dalam kajian kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah as-sofa tadi. Kita menjadi pribadi yang rajin membersihkan ya diri kita, membersihkan hati kita agar kemudian kita menemukan kebahagiaan di dunia wal akhirah ya. Di dunia kita menemukan kebahagiaan, maka insya Allah kita juga menemukan kebahagiaan di akhirat nanti ya teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa. Nah yang kedua, selain as-sofa yang artinya adalah kita pandai ya menjaga hati kita agar selalu luar biasa, hal yang juga tidak kalah penting untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bahagia ya di dunia dan akhirat saat ini dan yang akan datang ya dimanapun keadaan kita berada ya adalah al-wafa. Al-wafa ini sejalan dengan awareness of thinking. Ya. Apa itu al-wafa? Al-wafa itu adalah jangan mengingkari ucapanmu sendiri. Orang yang sering mengingkari ucapan dirinya sendiri itu juga bagian dari ketidakbahagiaan. Ketika dia telah berkomitmen dan dia melanggar komitmennya sendiri, ketika dia mengatakan A, tapi dia melakukannya B, ya itu seperti sedang membuat titik-titik hitam di kertas putih dan lama-lama akhirnya ya hitam semua teman-teman. Tapi kalau kemudian kita mampu belajar berkomitmen dengan ucapan diri sendiri dan kita komit, teman-teman yang great ya, itu yang kemudian disebut sebagai al-wafa. Orang yang bisa ya mampu berkomitmen dengan ucapannya sendiri, luarannya adalah integritas. Orang yang punya integritas yang tinggi. Orang yang punya integritas yang tinggi ini adalah karakter. Ketika sudah jadi karakter, ya maka dia akan selalu digunakan oleh banyak. Ya. Kalau di perusahaan ya di perusahaan, kalau di industri dalam dunia industri ya teman-teman itu. Jadi al-wafa ini Anda mengatakan apa dan cobalah kita analisa ya. Karena ketika kita mengatakan kebaikan dan kita melanggar dengan kejahatan, keburukan, yang dihancurkan, yang dirusak adalah nurani, hati nurani. Ketika nurani kita diracuni oleh ingkar diri kita sendiri, maka yang terjadi nurani akan rusak. Ketika nurani sudah rusak, sudah mati, ketika nurani sudah hancur, maka kita nggak bisa minta nasihat kepada hati kita yang paling dalam. Kita kesulitan minta nasihat. Kita lari ke gunung, lari ke lautan, lari ke kota, cari kemana, cari ke berbagai guru, ya, cari ke berbagai mentor, cari ke berbagai jalan. Tapi kita lupa bahwa ya Rasul pernah menyampaikan kepada sahabat, ya mintalah nasihat kepada dirimu sendiri, mintalah nasihat kepada hatimu sendiri. Mengingkari ucapan yang kita lakukan sendiri,
tanpa disadari kita sedang meracuni nurani atau hati yang penuh cahaya itu lama-lama redup, lama-lama mati, dan akhirnya kita kesulitan ya, mendengarkan suara hati atau inner voice yang muncul di hati kita terdalam, teman. Rasanya sulit menemukan bisikan di hati ini, teman. Bisikan kolbu itu kayak hilang. Ketika kita marah kepada anak, nggak ada perasaan menyesal juga, nggak ada bisikan hati itu hilang. Ketika kita mengambil uang teman, walaupun hanya kecil, kita mencari pembenaran, nggak ada bisikan di hati ini. Ketika kita meninggalkan sholat, nggak ada bisikan di hati ini. Biasa-biasa aja, teman. Ketika kita berbuat buruk sangka kepada pasangan, nggak ada bisikan hati ini di mana kemudian mengajak kepada penyesalan. Ya, situasi yang kemudian kita terbiasa, teman-teman hebat. Manusia kalau sudah terbiasa, ya sudah terlatih. Orang gila terbiasa makan nasi bekas, ya dia terlatih. Akhirnya terbiasa. Manusia terbiasa bohong, ya akhirnya terlatih menjadi ahlinya bohong. Dia penuh strategi. Manusia terbiasa ya kasar, ya dia akan menjadi ahlinya dalam kekasaran itu, teman. Manusia kalau kemudian dia ahlinya menghakimi, ya jarang memuji putra-putrinya, jarang memuji keluarganya, ya dia akhirnya juga menjadi ahli di bidang itu. Dan akan ditemukan kebenaran ya dan pembenaran. Dan dia akan memilih pembenaran, bukan kebenaran itu ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Jadi teman-teman yang great, yang mengingkari ucapan diri sendiri, ya itu bagian dari kesedihan atau penyesalan. Karena bukan ketika kita bersyukur, kata Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, bukan untuk Allah, tapi buat kita sendiri. Ya, buat kita sendiri yang kemudian menguntungkan ya. Ketika kita mengeluh, ketika kita komplain, yang rugi ya bukan Allah, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri yang sedang meracuni nurani tadi. Mahalnya sebuah nurani, teman-teman, di era seperti ini, ya, sehingga ketika kita sedang down, bisikan hati masih bisa membisiki, mengajak kita untuk melihat anak, melihat ibu, melihat ayah, melihat orang-orang dekat, dan kita bisa bangkit kembali ketika ada bisikan hati itu masih ada, teman. Tapi ketika bisikan hati itu hilang, ketika sedang ada tekanan, kita akan ya semakin tertekan ya, bahkan mempengaruhi kesehatan mental kita ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa. Terus makin jatuh ya, ketika kemudian nurani itu kemudian mati, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang mencari kebahagiaan dan terus mencari, ya, tapi akhirnya sulit menemukannya, teman-teman. Dan yang terakhir, bagian dari menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya, yang terakhir adalah yang disebut dengan al-jafa. Ya. Al-jafa ini artinya adalah dia konstan, dia tenang, dia strong, dia kuat, dia tetap orang yang sama, mau dipuji maupun dicaci. Ya, dia tetap orang yang sama, teman. Orang yang memiliki al-jafa ini, ya, ketika ada pujian juga dia tetap orang yang sama. Ketika dicaci dia tetap orang yang sama, ya teman-teman. Bukan kemudian menggeser dirinya ya. Dalam ilmu seven awareness, the awareness of soul, digambarkan dia seperti lautan yang setiap hari ada sampah-sampah, kotoran-kotoran dikirim dari sungai-sungai ke lautan, kotoran binatang, bangkai, kotoran manusia,
di sungai-sungai itu dikirim ke lautan itu, tapi lautan tidak pernah mengubah warna asli. Lautan masih tetap tersenyum, masih tetap kuat, walaupun ada ribuan sungai di seluruh dunia ini mengirimkan kotoran dan sampah-sampah ke lautan. Kenapa? Ya, karena memang al-jafa tadi, baik cacian, baik kemudian pujian, tidak mengubah dirinya menjadi orang yang sombong, tidak mengubah dirinya menjadi orang yang kemudian ya jatuh, ya, yang merugi, ya teman-teman hebat. Dia telah sampai ke level menurut ilmu Seven Wonders adalah living moment to moment. Dia mampu menemukan ilmu ikhlas. Ya, di dalam gambar di layar ini loh, awareness of surrender. Orang yang sudah menemukan ilmu ikhlas, baik dipuji maupun dicaci, dia tetap orang yang sama. Orang yang tetap sama, sama menyayangi, sama mencintai, sama menghormati, ya tidak ada perubahan apapun ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat itu. Tapi ketika orang belum menemukan ilmu yang ketujuh dalam Seven Wonders atau ilmu ikhlas, maka akan sangat mudah tergoda ya ketika kemudian begitu banyak pujian-pujian dan akhirnya hati yang sombong menguasai dirinya dan mulai memilah-milah teman, mulai menjaga jarak, mulai ya malas berteman dengan orang-orang yang lebih susah daripada dia dan menjadi pribadi yang opportunity, hanya melihat hidup ini adalah materi ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Sejarah mencatat bahwa ya, manusia kalau mengejar harta tidak akan ada habisnya. Kisah Qorun ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada kita bahwa orang seperti Qorun pun akan tercipta lagi yang sudah memiliki banyak sekali tanah tapi masih kurang terus. Banyak sekali harta masih kurang terus. Banyak sekali ya materi tapi masih kurang terus. Ketika kita masuk ke area tersebut, ya, kita tanpa sadar ya akan terjebak dengan korun-korun baru yang kemudian mengejar harta, mencari harta, tapi lupa menafkahkan harta di jalan yang baik ya teman-teman hebat. Orang-orang yang ya pandai menggunakan harta dengan baik ya, dia bagaikan laut hidup. Ya, kalau laut hidup itu biasanya laut itu airnya dialiri ke sungai-sungai dekat damai. Maka akan ada airnya ini akan lari ke sungai. Akan ada ekosistem, akan ada binatang di sana, ya. Ikan dan sebagainya. Tapi ketika laut mati, dia air ini nggak mengalir kemana-mana. Dia hanya berakhir di lautan. Semua terkunci. Sehingga nggak ada ekosistem di situ. Mati semua. Orang yang rezekinya seperti laut mati, maka ya nggak ada pipa-pipa, nggak ada bolongan, lubang-lubang yang dibuat. Yang terjadi akhirnya hanya masalah waktu. Ya. Walaupun mungkin masih dapat gaji, dapat penghasilan, tapi kalau rezekinya sudah mati, ya kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan, orang yang pintar itu adalah orang yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya. Ya, jadi ketika kita wakaf, ketika kita sodako, ketika kita ya melakukan kebaikan dalam harta kita, maka kita termasuk orang yang pintar dalam keuangan, melek keuangan. Orang yang pintar keuangan itu, kalau Robert Kiyosaki adalah orang yang bisa investasi, orang yang kemudian ya bisnis, orang yang bisa memiliki sistem dan people. Tapi menurut dalam Islam, orang yang melek keuangan itu orang yang mampu menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya. Bahkan ada hak untuk akhiratmu, ada hak untuk badanmu, ada hak untuk masa depanmu di hartamu itu.
Kita boleh bekerja keras, kita boleh bekerja sangat keras, tapi jangan sampai kita belum menyiapkan ya hak untuk dirimu sendiri. Itu dengan cara wakaf, dengan cara zakat, dengan cara sodako. Maka ketika kita melakukan cara ini, kita sedang ya memahami bahwa dalam diri kita ini ada haknya, teman. Ya, ada orang yang kemudian merasa cukup hanya mewarisi kepada anak-anak. Ya, istilah seven warna sudah good ya. Tapi kalau mau great, selain kita menyiapkan warisan yang baik pada anak-anak kita, tapi juga ya kita juga menafkahkan buat diri kita sendiri. Ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, apalagi lautan hidupnya adalah produktif ya teman-teman yang great. Sodako produktif, sodako yang kemudian berkembang dengan cepat, jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan suatu saat ya kita sepertinya sodako itu sedang nolong orang, ya kayak ajakan dengan Nako Center pembangunan pesantren itu kita sedang nolong orang, seperti nolong rumah kesadaran ya, padahal kita sedang nolong diri kita sendiri, membuat investasi di akhirat teman-teman hebat. Ya, ada beberapa donatur yang bilang terima kasih Ustaz Nakoy sudah nolong saya. Kok bisa Bu? Karena ngajakin saya ya untuk juga bahagia di akhirat. Jadi ketika dia sodako, dia sadar bahwa dirinya lah yang layak, dirinya lah yang beruntung masih diajak. Kenapa Bu? Saya masih diingatkan, masih diajak. Coba nggak ada yang ngajakin, coba nggak ada yang ngingetin. Sudah dilepas, biarin aja gitu. Untuk masih diajak. Untuk Allah masih ngirim orang-orang baik untuk ngajakin ya kita berbagi ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi ketika kemudian ya sahabat-sahabat luar biasa kita melakukan 3 hal tadi dari As-Sofa ya sampai Al-Jafa tadi, bagaimana kita memiliki situasi hati yang tenang, hati yang kuat. Kalau bahasa psikologi adalah kesehatan mental ya. Agama menyebutnya sebagai Al-Jafa. Seven awareness adalah awareness of soul. Sebuah kesehatan mental kita yang nggak goyah ketika ada tekanan, nggak goyah ketika ada tepuk tangan, nggak goyah ketika ada ya pujian, nggak goyah ketika ada sindiran atau cacian. Dia tetap adalah orang yang kuat ya teman-teman hebat. Memang banyak orang yang ya kuat melewati kesulitan ya. Saya mendoakan ya kayak Bu Kholis ya, akan banyak proses menuju kepada kesuksesan, ketenaran. Semoga memiliki hati yang kuat ya teman-teman yang great. Ya karena banyak orang siap melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, tapi ketika masuki masa-masa ya balikannya dia malah terjatuh ya teman-teman yang great. Contoh yang konkret adalah yang besok-besok ini. Ada teman, sahabat datang ke polis, minta tolong dong KTP-nya dong. Mau buat apa? Caleg ya. Ya, KTP dong dikumpulkan gitu ya Bu Jamila. Pas sudah jadi, ditelepon, teleponnya ganti. Ya, nggak bisa komunikasi. Pas ketemu, ya udah 5 tahun lagi nggak ketemu-ketemu biasanya ya. Sulit ditemui. Ya. Bahkan lupa ya. Teman-teman yang kulit, sahabat-sahabat hebat ya. Nah ini tipe-tipe seperti ini ya biasanya nggak lama ya. Mungkin Allah kasih kesempatan sekali ya, tapi untuk kedua kali belum tentu ya. Tapi mereka yang memiliki tadi Al-Jafa yang tetap menjadi sahabat Anda dalam keadaan apapun, bahwa jabatan, ketenaran sebagai seperti ya jubah saja. Ada cerita kan di buku Seven Wonders ketika ada air kehidupan di sebuah gunung ya di materi Wonders of Wisdom. Ternyata harus diambilnya ya dengan cara
ya, kita melepaskan semua jubahnya kan. Karena jubah itu berat, membuat kita sulit ya ke sana. Tapi ketika melepaskan jubahnya, seseorang itu bisa minum dengan sangat mudah. Gitu. Ada jubah ilmunya yang tinggi, ada jubah nama besarnya gitu ya. Nama besar, nama kelompok ya. Kayak di Panapis itu misalnya Betawi kan nama besar ya. Ngkongnya siapa tuh kadang-kadang juga sangat dimuliakan ya. Ya, misalkan ya karena istri saya orang Betawi kan, Pak Napis ya. Keluarga besar itu ya kalau Lebaran bisa seminggu nggak selesai-selesai. Biasanya gadi-gadi terus ya. Lebaran itu bisa seminggu tuh nggak berhenti tamu itu ya Pak Napis. Berarti menunjukkan keluarga besarnya gitu. Nah, melepaskan jubah keluarga besarnya itu ya. Dan dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW datang, ya penduduk kota Mekah juga sama. Ya, yang dihormati itu adalah ya keluarga besarnya, hartanya. Yang dihormati adalah itu ya, hartanya, keluarga besarnya. Tapi ketika Islam datang, semuanya diganti, langsung ditransformasi oleh Rasul. Ya, Allah hanya minta satu. Ya, atqakum. Ketakwaanmu lah yang diterima di sisi Allah. Mau punya nama besar, mau punya keluarga besar, mau punya harta yang banyak, kalau nggak takwa, nggak ada nilainya di mata Allah. Tapi kalau dia sudah punya nama besar, sudah punya ketenaran, sudah punya harta yang banyak, kalau takwa, dihargai di mata Allah. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Dia kaya, dia dermawan, dan dia saleh, dia soleh, dia takwa, dihargai oleh Allah. Ya. Tapi banyak orang yang kemudian nggak takwa, ya dibinasakan. Abu Lahab dibinasakan oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat yang kredit, Islam mentransformasi, ya, mereformasi tatanan nilai yang sebelumnya sudah terkerangkeng oleh perbedaan manusia antara ya nama besar, harta, ketenaran dan sebagainya. Kemudian di mata Allah adalah hanya satu, adalah ketakwaan. Kalau takwanya sudah benar, yang lainnya akan benar. Dan ketakwaan tersebut ya dimulai dari sholatnya. Kalau sholatnya benar, semuanya akan benar juga ya teman-teman. Sahabat-sahabat ya. Karena Rasul menyampaikan bahwa as-sholatu nur, sholat adalah cahaya, was-sodaqah burhan, dan sodaqah adalah buktinya. Jadi ketika kita sholatnya benar, baik, betul, maka insya Allah kita juga rajin atau mudah ya tangan kita untuk berbagi ya teman-teman yang kredit. Tangan kita mudah untuk membantu orang, tangan kita mudah untuk memiliki empati dan sebagainya teman-teman. Semoga 3 password yang kita bahas hari ini antara As-Sofa, Al-Wafa, dan Al-Jafa ini kita bisa korelasikan dengan ilmu Seven Awareness yang teman-teman sudah ikuti, sudah amalkan, dan terus mengamalkan kepada teman-teman yang belum bergabung ya. Seperti Pak Humaydi di Makassar, ada Pak Ilman di Pekanbaru, ya. Semoga nanti bisa Pak Jaja di Cirebon ya. Semoga nanti bisa bergabung di ilmu Seven Awareness selama 3 hari ya. Teman-teman yang kredit pada akhir bulan ini di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Insya Allah kita belajar bersama-sama ya teman-teman yang kredit. Dan ya Allah mendoakan kita semua seperti doa yang tiap hari kita mintakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat-sahabat yang kredit, teman-teman luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang hatinya luar biasa, insya Allah mohon doanya juga yang tadi Pak Harus sampaikan, mohon ini juga boleh di screenshot ya Bu Khalis, dan mohon menjadi wasilah atau jembatan keberkahan. Barangkali ada orang-orang tetangga keluarga dekat yang bisa disampaikan ya Bu Khalis atau Pak Napis atau Bu Jamilah
ahli sedekah, ahli kebaikan, tolong disampaikan ya. Ini didesain oleh Pak Hasan ya. Persiapan kita masuk ke lantai 3 ya. Jadi saat ini anak Koya sudah menyiapkan lantai 3-nya. Ini lantai 3 dan membutuhkan dana yang yang banyak ya. Tapi kalau kita gotong royong jadi kecil ya teman-teman. Tapi juga membolehkan di luar alumni, keluarga, sahabat ya, yang mungkin baru menjual warisan orang tua, diingatkan ya, jangan dipakai semua, ada hak untuk orang tuamu diwakafkan, disedekahkan. Kalau dia nanya ya Pak Nafis, kemana Pak Nafis? Boleh kalau percaya ke anak Koya. Saya antar ke sana, lihat langsung, nanti bismillah atas nama orang tua ya. Ketika nanti bangunannya jadi, santrinya jadi, asramanya jadi, dan tiap hari ada kegiatan kebaikan di sana, maka insya Allah almarhum atau almarhumah kita yang telah wafat masih dapat doa dari para santri, dari para pembelajar yang mendoakan nama orang tua kita ya, sehingga alhamdulillah di kuburnya luas sekali dengan penuh cahaya karena kecerdasan dari anaknya yang dia pandai membagikan orang tuanya di akhirat dengan cara sedekah ya teman-teman. Jadi silakan boleh di save, boleh di screenshot, dikirimkan ke teman-teman terdekat ya, sahabat-sahabat yang Anda tahu, Anda mungkin bisa mengaksesnya, disentuh, diajak ya, dia juga berhak untuk sukses, bahagia dunia dan akhirat. Ya, ini kesempatan ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat di Nakhoy Center atau pesantren An-Nakhoy ya. Insya Allah ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat Inggris ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik pada kesempatan pagi ini ya. Dan doa tersebut juga akan memantul kepada kita semua ya teman-teman Inggris. Saya mendoakan sahabat-sahabat semua, waj'alnakum wa iyyakum minasyakirin wa arhamna bi rahmatikal adim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin na'im. Ya, pertama Allah berikan teman-teman kebahagiaan ya, dengan rasa syukur dan ikhlas. Warhamna bi rahmatikal adim. Allah berikan kasih sayang yang besar sekali dari ujian dan masalahnya. Wadkhilna wa iyyakum ilal jannatin na'im. Allah satukan Anda dan keluarga dan orang-orang baik, guru-guru yang baik di al-jannatin na'im, surganya Allah yang sangat indah. Amin Allahumma amin ya sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa ya. Insya Allah nanti Bu Jamila dan teman-teman Bu Khalis, kalau dari Serpong kita sudah siap ya, sudah jadikan tempat pembelajaran, baru kita akan mengembangkan lebih luas lagi ya teman-teman negeri. Dan nanti para alumni ya yang dekat maupun jauh, nanti kita juga mengagendakan sedekah ilmu juga ya Pak Nafis, sedekah ilmu ya. Jadi selain sedekah mal ya juga sedekah ilmu ya teman-teman yang great, insya Allah ya teman-teman yang luar biasa, kita menjadi pribadi yang sempurna ya insya Allah. Baik teman-teman ya, sahabat-sahabat yang great, jika ada yang mau disampaikan silakan, jika belum ada kita lanjut dengan doa di pagi hari ini ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, mohon doanya kita diberikan kesehatan, sehat walafiat ya, kita diberikan kemudahan rezeki insya Allah, dan juga diberikan kemudahan dalam banyak hal ya. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, ya teman-teman luar biasa. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita. Wa nakhtimul Fatihah. Ya karena Allah ya nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin ya. Demikian pengajian kita pagi ini Pak Farul. Ya, teman-teman yang great, sampai jumpa lagi di depan ya insyaallah, dan kita terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Farul, kita foto dulu, Pak. Ya. Oke, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan kata alhamdulillah. Semuanya salam kesadaran. Indonesia siap. 1, 2, 3. Great. Ya, thank you. Ya, sudah. Terima kasih Pak Farul. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.